Halo BDGers. Pada pertengahan tahun ini, beredar sebuah video memperlihatkan sebuah konsep gedung megah setinggi 700 meter yang bakal dibangun Jokowi dan tentunya bakal diteruskan oleh Prabowo jika telah dilantik jadi presiden. Tower yang digadang-gadang menjadi gedung tertinggi di Asia Tenggara ini ternyata milik BUMN di IKN Nusantara. Lantas seperti apa ulasannya? Mari kita bongkar. Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menjadi salah satu lembaga pemerintahan yang akan pindah terlebih dahulu ke Ibu Kota Negara Baru Nusantara pada 2024 mendatang. Di IKN Nusantara, gedung pencakar langit setinggi 700 meter telah disiapkan sebagai tempat bekerja Kementerian BUMN. Lebih wownya lagi, gedung BUMN atau yang akan dinamakan BUMN Tower di IKN akan menjadi bangunan paling tinggi di kawasan Asia Tenggara. Kabar ini terungkap dari pihak yang mendesain BUMN Tower, yaitu perancang Alien Design Konsultan yang berkolaborasi dengan Atkins untuk memperkuat konsep gedung pencakar langit. Diketahui kedua pihak ini telah memberikan proposal untuk gedung baru BUMN gedung dari 2020. BUMN Tower di IKN ini nantinya akan menjadi titik tumpu masyarakat dari dalam maupun luar negeri. Ya, pasti memuaskan untuk melihat pemandangan IKN Nusantara dari gedung setinggi 700 meter ini. Sebagaimana fungsinya menjadi titik tumpu, di BUMN Tower akan dilengkapi berbagai fasilitas. Di atas lahan seluas 20.000 meter persegi nantinya akan ada hotel, community center, masjid, retail, museum, pusat budaya, dan lain-lain. Selain itu ada juga sebuah seremonial plaza yang akan menjadi tempat pusat masyarakat menyaksikan prosesi upacara dan hiburan. Fasilitas di BUMN Tower tentunya juga dilengkapi dengan teknologi-teknologi canggih, seperti transportasi modern dengan teknologi terkini sehingga semua masyarakat di IKN bisa menuju BUMN Tower dalam waktu singkat. Teknologi lainnya yang bakal ada di BUMN Tower tentunya juga berkaitan dengan penggunaan energi baru terbarukan yang sedang gencar digiatkan oleh negara. Ragam teknologi yang menggunakan EBT fasad, fotovoltaik, turbin angin, dan solar farm. Dengan begitu, BUMN Tower diharapkan menjadi bagian besar dari Smart City di masa depan. Di samping itu, berdasarkan desain yang ditampilkan, Tower BUMN akan memiliki sebuah plaza seremonial yang akan menjadi pusat aktivitas masyarakat yang akan menyaksikan sebuah prosesi upacara dan hiburan. Tower ini juga akan dilengkapi dengan kanopi raksasa yang berfungsi untuk melindungi pengunjung yang hadir dari terik matahari dan hujan. Karyawan BUMN akan berkantor di bangunan berikat. Ruangan tersebut akan menjadi pusat bekerja dan hiburan untuk karyawan BUMN. Bangunan yang digadang sebagai pusat hiburan dan edukasi masyarakat itu juga akan menghadirkan pengalaman melihat pemandangan IKN Nusantara dari puncak gedung setinggi 700 meter. Masyarakat juga dapat menginap di hotel dengan fasilitas bintang 5 dengan pemandangan dari atas gedung pencakar langit tersebut. Diberitakan sebelumnya, pemerintah menyebut selain Istana Presiden dan Wakil Presiden, kantor lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hingga Badan Pemeriksa Keuangan bakal pindah duluan ke IKN Nusantara mulai 2024. Fungsional perencana ahli utama, Kementerian PPN Bappenas, Hayu Prasasti mengatakan perpindahan kantor pemerintah dari Jakarta ke IKN ini dilakukan berdasarkan urutan klaster. Selain itu, seluruh kementerian koordinator mulai dari bidang perekonomian, bidang politik hukum dan HAM, bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, hingga bidang maritim dan investasi masih di klaster pertama. Masih ada kementerian triumvirat seperti Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan KL yang mendukung kerja Presiden Wapres secara langsung, misalnya Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden. Klaster pertama juga mencakup KL yang mendukung proses perencanaan, penganggaran, dan kinerja pembangunan seperti Kemen PPN Bappenas, Kemenko, Kemenpan RB, dan BPKP. Selain itu, Kemenkominfo, Kemen PUPR, dan Kemen ATR BPR sebagai kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN. Dilanjutkan dengan KL yang mendukung penegakan hukum dan alat pertahanan seperti Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU, Mabes Polri, Pas Pampres, BIN, BSSSN, Kejagung, Kemenkumham, dan KPK. Tak hanya membangun tower BUMN, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memulai pembangunan rumah susun bagi aparatur sipil negara dan pegawai pertahanan keamanan Hankam di Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan pembangunan 47 tower ASN Hankam ini dilaksanakan selama 19 bulan dengan target selesai seluruhnya pada Desember 2024. Lokasi rusun ASN Hankam tersebar di kawasan inti pusat pemerintahan dan IKN Sopwp 1A dengan total lahan seluas 45,91 hektar. Secara keseluruhan dari 47 tower rusun ASN Hankam memiliki total 2.820 unit dengan tipe 98 meter persegi untuk tiap unitnya. Pembangunan rusun terdiri dari 31 rusun untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit untuk menampung 5.580 orang. Kemudian rusun Hankam terdiri dari 7 rusun untuk anggota Polri dan Badan Intelijen Negara serta 9 rusun untuk pasukan pengamanan Presiden dengan total 960 unit menampung 2.880 personil. Iwan mengatakan pembangunan 47 tower ASN Hankam merupakan dukungan untuk proses pemindahan ASN secara bertahap ke IKN yang dimulai tahun 2024. Dalam proses pembangunan rusun ASN Hankam di IKN, ujar Iwan, pihaknya menerapkan sedikitnya 3 kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip environmental, sosial, dan governance atau lingkungan, sosial, dan tata kelola. Iwan menambahkan Kementerian PUPR akan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana di IKN. Sedangkan otorita IKN akan memastikan operasionalisasi pengelolaan rusun agar tercipta ekosistem kecil, lingkungan pemukiman yang layak huni, dengan segala sarana prasarana penunjang aktivitas penghuni di IKN. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaporkan progres pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara tahap pertama mencapai 60%. Ketua Satuan Tugas Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Denis H. Sumadilaga, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar IKN tahap pertama ditargetkan rampung pada akhir 2024. Untuk diketahui, Kementerian PUPR melaksanakan dukungan terhadap infrastruktur di IKN pada 2020-2024 sebesar 60,99 triliun yang terdiri dari 85 paket pekerjaan. Terkait rinciannya, pembangunan infrastruktur dasar batch 1 di IKN terdiri dari 40 paket pengerjaan dengan total anggaran yang telah diguyurkan yakni 24,52 triliun. Sementara untuk batch 2 yang dikerjakan setelah Maret 2023, anggarannya sebesar 36,46 triliun untuk 45 paket pekerjaan dengan progres terkini dilaporkan mencapai 3%. Danis menjelaskan, sejumlah proyek yang ditargetkan rampung pada pertengahan 2024 diantaranya, yakni kantor dan istana kepresidenan, 4 kantor Kemenko Perekonomian, serta 12 tower rusun aparatur sipil negara.